Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Mentari Ningrum, NIM B04223661 dari kelas Gizi B. Di sini saya akan membuat tugas video wawasan sosial budaya mengenai perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Apa sih itu perilaku? Perilaku adalah kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung atau untuk melihatnya itu diperlukan bantuan atau peralatan atau teknologi khusus. Salah satu contoh perilaku kesehatan yang dapat dilihat secara langsung yaitu perilaku makan. Jadi, perilaku makan mempengaruhi masalah gizi dan kesehatan karena mempengaruhi asupan zat-zat gizi dikonsumsi. Bila asupan berlebihan akan dapat menyebabkan overnutrien atau gizi lebih atau yang biasa disebut dengan obesitas. Dan sebaliknya, apabila kekurangan gizi dapat menyebabkan undernutrien atau gizi kurang. Adapun contoh perilaku kegiatan yang cara melihatnya itu menggunakan peralatan khusus atau teknologi khusus, antara lain kerja jantung dapat dilihat dengan elektrokardiografi atau EKG. Di judul tadi terdapat kata sosial budaya. Apa sih itu sosial budaya? Sosial budaya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi karena dapat menimbulkan masalah negatif terhadap kebiasaan makan. Sudah sejak lama disadari bahwa faktor perilaku dan sosial budaya berpengaruh dengan masalah gizi. Perilaku negatif berupa pantangan makanan tertentu masih kita jumpai di beberapa daerah, terutama daerah yang kurangnya akan informasi. Namun dengan derasnya arus informasi, khususnya di kota, dapat juga mengubah perilaku yang tidak sesuai, terutama mengarah ke pola makanan yang ke barat-baratan atau yang biasa disebut western food. Hal ini juga dapat menimbulkan beberapa macam penyakit, seperti yang pertama itu penyakit jantung, yang kedua hipertensi, dan yang ketiga itu diabetes mellitus. Pada slide ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku makan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi perilaku makan itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor budaya, dan yang kedua itu faktor fisik. Faktor budaya yang pertama itu status sosial. Maksud dari status sosial ini biasanya semakin tinggi status sosialnya atau status ekonominya seseorang, maka semakin banyak jumlah makanan dan jenis makanannya, atau lebih mudah mereka mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua, makanan khusus. Maksudnya, pada daerah tertentu masyarakat memiliki ciri khas untuk mengkonsumsi dan mengolah makanan tertentu. Yang ketiga itu perayaan. Pada perayaan di kebudayaan tertentu atau adat istiadat pasti memiliki makanan yang hanya ada pada perayaan itu langsung. Dan yang terakhir itu ada etika. Pada kebudayaan masih ada kepercayaan mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Yang kedua itu faktor fisik. Pada faktor fisik lebih mengenai ketersediaan makanannya, bagaimana bahan makanan tersebut diproduksi, cara penyimpanannya, pengawetannya, distribusinya, dan pengolahan bahan makanannya. Pada slide ini ada contoh faktor budaya pada perilaku makan atau kebiasaan makan. Salah satunya yaitu agama Hindu tidak memakan daging sapi. Mengapa agama Hindu ini tidak memakan daging sapi? Karena menurut mereka itu sapi dimuliakan dan disucikan. Karena sapi telah berjasa besar pada mereka. Di slide ini terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku makan menurut Coase dan Kolb. Yang pertama itu wawasan terhadap arti atau nilai tindakan. Yang kedua, wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Di slide ini terdapat bagan. Ini merupakan bagan yang dicetuskan oleh Coase dan Kolb, yaitu merupakan hubungan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang dan faktor yang mempengaruhi tindakan dengan perilaku konsumsi makanan gizi. Nah, dari perilaku konsumsi makanan atau gizi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi rasa lapar dan gizi kurang. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi wawasan tindakan yang tepat. Nah, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi rasa lapar dan gizi kurang. Itu ada beberapa aspek.
dari individu itu sendiri, seperti umur, jenis kelamin, suku atau golongan etnik, dan dari luar individu itu seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal. Di mana dari beberapa aspek tersebut berkaitan dengan biaya. Kemudian ketersediaan informasi dan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Nah, dari dua tersebut memiliki beberapa aspek, salah satunya pentingnya pangan dan gizi. Faktor yang kedua itu ada dua aspek. Yang pertama, pengalaman menerima pelayanan gizi, kesehatan, dan KB masa lalu. Dan yang kedua, wawasan keberhasilan tindakan, yang dimana wawasan terhadap atau nilai tindakan tersebut itu akan mempengaruhi perilaku konsumsi makanan atau gizi masyarakat. Jika mereka memiliki wawasan yang positif, maka gizi mereka akan bagus, dan begitu pun sebaliknya. Nah, kita pindah ke slide berikutnya. Di slide ini terdapat bagan tentang unsur utama yang sering mempengaruhi perilaku kesehatan. Yang pertama, unsur organisasi. Interferensinya pelayanan umum, fungsinya untuk mendorong pelayanan masyarakat. Dampaknya itu perkembangan biologi atau adaptasi. Yang kedua itu pengembangan dan perubahan. Yang kedua itu unsur saluran. Interferensinya KIE. KIE singkatan dari komunikasi, informasi, dan edukasi. Fungsinya untuk menyampaikan informasi agar meningkatkan perilaku pengetahuan masyarakat. Dampaknya itu pengembangan dan perubahan. Dan yang ketiga itu unsur lingkungan kebijakan. Interferensinya peraturan dan ketentuan. Fungsinya untuk melindungi dan memperkuat. Dan dampaknya itu pengembangan lingkungan yang konduktif. Nah, dari ketiga unsur tersebut dapat menghasilkan status gizi atau kesehatan yang optimal. Tujuan pendidikan gizi adalah mencapai status gizi yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah perilaku makan yang positif dengan berbagai macam interferensi dan kebijakan yang mantap. Keterpaduan dari lintas sektoral dan program kesehatan sangat mendukung upaya peningkatan status gizi. Nah, sekarang sudah berada di slide paling akhir, yaitu thank you. Nah, sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika ada salahnya. Sekian dan terima kasih.